Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas UTS metodologi desain arsitektur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Muhammad Faiz Gifari, NIM 2002-1150-1007, kelas A. Kelompok MDA, kelompok 11. Oke, sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu, alangkah baiknya kita mengenali materi-materi yang akan kita kaji pada pembahasan ini. Yang pertama ialah lokasi, dan yang kedua adalah kondisi existing, dan ketiga adalah potensi di sekitar lokasi. Jenis profesi yang akan saya kaji untuk perencanaan tapak ini adalah profesi dokter gigi. Pada tugas ini saya akan membuat suatu rancangan rumah tinggal profesi dari seorang dokter gigi. Profesi dokter gigi merupakan salah satu profesi yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Rumah tinggal profesi dokter gigi akan didesain untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk tempat praktek demi menunjang keamanan dan kenyamanan penghuni. Rumah akan didesain dengan memaksimalkan tanah dan desain, namun tetap dalam acuan koefisien dasar bangunan. Selain itu, rumah juga didesain agar nyaman bagi pengunjung atau pasien. Sebelum kita masuk ke materi terlebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah perencanaan tapak. Perencanaan tapak ialah berkaitan dengan tahap proses perancangan lanskap, melibatkan beberapa bagian antara lain penataan guna lahan, akses, sirkulasi, privasi, keamanan, drainase, dan lain-lain. Dilakukan dengan menyusun elemen-elemen lahan, tanaman, air, bangunan, dan lain-lain. Perencanaan tapak juga dapat diartikan sebagai pengelolaan fisik tapak untuk meletakkan seluruh kebutuhan rancangan di dalam tapak. Perencanaan tapak dapat dilakukan dengan memperhatikan seluruh kondisi tapak dan kemungkinan dampak yang muncul akibat perubahan fisik di atasnya. Masuk ke materi yang pertama, ialah lokasi. Lokasi tapak dapat dilihat dari sisi geografis dan dari sisi guna lahan. Oleh karena itu, lokasi merupakan salah satu aspek yang menentukan karakter tapak. Lokasi geografis tapak adalah posisinya terhadap garis bujur dan lintang yang merupakan garis semu di bumi terkait dengan posisi matahari, sehingga keutamaan posisi geografis menentukan keadaan klimatologis tempat itu. Dan lokasi perencanaan tapak yang akan saya kaji adalah rumah profesi yang akan dibuat terletak pada sebuah tapak dengan luasan kurang lebih 120 meter kubik dengan keterangan lokasi berada di Kelurahan Minasopa, Berkecamatan Rapocini, Kota Makassar, Berprovinsi Sulawesi Selatan. Dapat dilihat seperti pada gambar. Dan kotak kuning tersebut merupakan lokasi tapak. Dan terdapat beberapa titik-titik tempat yang berada di sekitar tapak seperti jari otak, Naroudin Clothing, Toka Andin. Materi yang kedua yaitu kondisi existing. Kondisi existing merupakan penjelasan atau pemaparan tentang kondisi yang ada pada lokasi tapak dengan detail dari segala sudutnya dan arahnya. Mengetahui kondisi existing suatu perancangan tapak sangatlah penting agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan desain bangunan yang akan dibangun. Dan berikut adalah penjelasan mengenai batas-batas existing yang ada pada tapak yang akan saya rancang.
Terlihat pada gambar merupakan batas tapak yaitu batas utara. Pada batas arah utara terdapat rumah warga yang menjadi batas dari tempat yang akan dirancang berupa rumah 2 lantai yang menutup semua sisi yang ada pada batas utara. Batas timur. Pada batas arah timur, tapak berbatasan dengan rumah warga yang berupa rumah 2 lantai. Berbeda dengan batas utara, bangunan 2 lantai menutupi semua sisi pada arah utara. Rumah warga yang ada pada batas timur bagian depannya yang merupakan pekarangan rumah, sehingga tidak menutupi semua sisi atau view apabila rancangan tapaknya akan dibuat berupa bangunan 2 lantai. Seperti terlihat pada gambar batas selatan. Pada batas arah selatan, tapak berbatasan langsung dengan jalan pada lorong RT1 RW 006 merupakan keunggulan tersendiri karena berada tepat di tengah-tengah akses jalanan, sehingga menjadi keuntungan tersendiri apabila kita membangun sebuah tempat praktik dan memudahkan warga datang ke lokasi. Batas barat. Pada batas arah barat, tapak berbatasan dengan rumah warga yang berupa rumah 1 lantai. Berhubung bangunan yang ada pada arah barat hanya 1 lantai, membuat penampakan bangunan dari arah barat sangatlah terlihat. Dan juga view-nya yang sangatlah terbuka. Dan saya menyarankan penempatan papan tanda rumah praktik ditempatkan pada batas barat karena akan lebih mencolok. Materi ketiga ialah potensi di sekitar lokasi. Potensi di sekitar lokasi merupakan tempat atau bangunan yang berada di sekitar lokasi yang menjadi pusat keramaian atau tempat berkumpulnya beberapa warga. Dengan adanya bangunan-bangunan atau tempat tersebut, meningkat lagi potensi lokasi tapak yang akan dibangun akan ramai dengan pengunjung. Salah satu dari potensi di sekitar lokasi yaitu Masjid Al-Ikhlas. Pada lokasi sekitar tapak terdapat Masjid Al-Ikhlas yang dapat menjadi daya tarik visual. Masjid ini juga seperti yang kita ketahui merupakan tempat ibadah setiap umat muslim. Maka dari itu, masjid merupakan tempat yang tentunya setiap harinya akan ramai didatangi oleh orang untuk beribadah, khususnya umat muslim. Lapangan Baruga Minasopa. Terdapat lapangan yang menjadikan lokasi lebih mudah dikenali orang. Dan juga lapangan Baruga ini ramai didatangi warga yang berolahraga, yang merupakan salah satu gaya hidup sehat. Kantor Lurah Minasopa. Terdapat kantor lurah yang dapat membuat lokasi lebih dikenal orang. Dengan adanya ikon seperti kantor lurah membuat lokasi akan sangat bagus untuk lokasi kedepannya, dikarenakan kantor lurah seringkali menjadi tempat datangnya orang-orang besar atau bisa kita lebih kenal dengan pejabat wilayah, dan akan menjadi bagus jika lokasi praktik kita dikenali orang-orang seperti mereka. TK Minasopa. Pada sekitar lokasi tapak terdapat TK yang dapat menjadi target konsumen. Seperti yang diketahui, TK atau taman kanak-kanak yang tentunya ramai dan usia yang paling rentan mengalami sakit gigi ialah anak-anak, karena anak-anak masih belum mengerti dalam memilih makanan yang merupakan penyebab sakit gigi. Maka dari itu, dapat saya simpulkan dengan adanya TK di sekitar lokasi praktek membuat potensi lokasi praktek akan lebih ramai dikunjungi. SD Impres Minasopa. Pada sekitar lokasi tapak terdapat SD Impres Minasopa yang dapat menjadi target sosialisasi dan target konsumen. Karena usia anak SD masih terjangkau, usia rentang mengalami sakit gigi karena makan jajanan SD yang sangat manis-manis. Maka dari itu, SD Impres Minasopa ini akan meningkatkan potensi ramai pengunjung dari lokasi praktek, sama halnya dengan TK Minasopa.
Dan jika memungkinkan akan sangat bagus jika melakukan sosialisasi dengan anak SD agar lebih merawat diri mereka. Sekian dan terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang tidak baik. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.